Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook, What's on your mind? Epsan di sini kurang lebih sama seperti mereka-mereka ini. Loyal, setia, tidak mau berpaling ke yang lain, dan betul-betul nasionalismenya, kecintaannya terhadap negerinya sangat tinggi. Karakter atau sikap atau kehidupan dari pemimpin itu mempengaruhi keadaan bangsa, kerohanian. Jadi kita dapati bahwa ketika di zaman raja-raja, ketika raja itu tidak baik, contohnya seperti Ahab, orang Israel juga ikut-ikut tidak baik, tidak setia kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika bangsa itu memiliki raja seperti Daud yang takut akan Tuhan, maka di masa itu juga orang Israel takut akan Tuhan. Tuhan itu punya otoritas dan punya cara tersendiri dalam memilih figur. Dia tidak melihat Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook, What's on your mind? Kita sudah ada di episode baru, semoga teman-teman semua dalam lindungan dan juga berkat Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita akan memulaikan episode Facebook kita kali ini, aku ingin mengingatkan teman-teman semua untuk login dengan cara subscribe di channel YouTube dari Facebook ini dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel Indonesia. Dan jika nih teman-teman semua memiliki tokoh-tokoh Alkitab yang secara khusus teman-teman ingin bahas, teman-teman juga boleh leave komentar di bawah. Nah saat ini kita akan segera memulaikan episode kita, maka dari itu teman-teman boleh siapkan Alkitab, kita akan sama-sama membahas tokoh Alkitab siapa nih kira-kira dan melalui video yang satu ini. Keturunan Yakub, Israel, yang suka memerintah, pemimpin. Kita perintis, bukan pewaris. Kalau kita banyak kerja, kita sukses. Kalau kita banyak belajar, kita jadi bijak. Yang suka menghukum, hakim. Biasanya akhir tahun kita kumpul sama keluarga. Ebzan. Catherine? Kayaknya bener deh Ebzan. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Nah teman-teman, kita baru saja nih mengikuti video yang sebelumnya dan kita akan segera memulaikan episode kita kali ini nih. Nah kira-kira siapa tokoh Alkitab yang sudah yang akan kita bahas di episode kali ini? Seharusnya teman-teman sudah tahu. Dan seperti biasa, aku tidak sendirian. Saat ini aku telah ditemani bersama dengan Pendeta Raymond Lohanaman. Shalom Pendeta, apa kabar Pendeta? halo, baik-baik. Baik, puji Tuhan. Sudah sekian lama ya Pendeta, akhirnya kita dipertemukan kembali. Keluarga sehat-sehat Pendeta? Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat-sehat. Kita juga berharap ya teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Amin, amin. Nah Pendeta, barusan tuh kita lihat kan video yang biasanya tuh kasih clue atau bahkan udah kasih tahu siapa yang akan kita bahas di episode kali ini. Namun sekali lagi mungkin ada teman-teman yang terlewat nih Pendeta. Pendeta boleh beritahukah siapa tokoh Alkitab yang akan kita bahas di episode kali ini? Baik, kita akan bahas salah satu hakim yang ada di dalam sejarah orang Israel adalah Ebsan. Ebsan. Oke, Pendeta. Ini nih kita udah beberapa episode ya Pendeta, kita membahas mengenai hakim-hakim. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke hakim Ebsan. Iya. Kalau kita flashback lagi nih Pendeta, Hakim Ebzan nih jarang sekali Pendeta untuk dibahas sejujurnya di entah itu cerita anak-anak ataupun di khotbah-khotbah kayaknya kurang familiar gitu Pendeta. Nah saat ini yang aku ingin tanyakan kepada Pendeta, sebenarnya Ebzan ini tuh siapa, dia berasal dari mana dan latar belakangnya tuh siapa sih nih Pendeta? Baik. Ebzan ini? Ya, terima kasih Yana. Jadi Ebzan ini adalah hakim yang ke-9 kalau dilihat dalam urutan. Dia adalah hakim yang ke-9. Nah,
Epsan ini namanya bagus. Hmm. Walaupun kita tidak pernah mendengar ada orang memberi nama Epsan, tapi nama ini nama yang bagus. Arti namanya bisa mengandung makna termasyur, bisa juga diartikan yang mulia. Bagus sekali ya. Iya. Seorang yang mulia, kemudian termasyur. Nah, ada yang menarik adalah begini, ada beberapa rabi Yahudi kuno yang menganggap bahwa Epsan ini juga adalah Boas. Yang tentunya kita tahu dalam cerita Rut ya. Yang akhirnya menikah dengan Rut, kemudian memperanakan Obed yang merupakan kakek dari Raja Daud. Tapi ini masih merupakan tafsiran dari rabi Yahudi yang belum kita dapatkan apakah benar seperti demikian. Nah, dia adalah hakim yang ke-9 yang memerintah dalam tempo yang tidak terlalu panjang dibandingkan hakim yang lain. Hanya 7 tahun. 7 tahun. Kemudian catatan di dalam hakim-hakim pasalnya yang ke-12. Dia adalah hakim yang berasal dari Bethlehem. Berbicara dengan kata Bethlehem ini, maka kita tahu cerita tentang Yesus ya. Sekalipun ada yang mengatakan bahwa Epsan ini berasal dari suku Yehuda, tetapi sesungguhnya catatan Alkitab mengatakan bahwa Bethlehem tempat asal Epsan ini berada di teritorial daerah Zebulon. Zebulon. Jadi dengan demikian maka asumsi kuat bahwa Epsan ini berasal dari suku Zebulon. Dan buku Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 380 kira-kira memberikan penjelasan seperti ini. Disebutkan begini, though this may have been the Bethlehem of Judah, it was probably the Bethlehem in the tribe of Zebulon, the present Bethlehem, 7 miles northwest of Nazareth. Jadi komentar ini mengatakan bahwa kemungkinan besar Epsan ini berasal dari daerah Zebulon. Kira-kira begitulah latar belakang awal ya. Ya pendeta. Jadi memang kalau dilihat agak sulit ya mencari latar belakangnya tentang Epsan ini ya pendeta. Ya. Seperti kalau kita lihat di Alkitab tuh cuma ada 3 ayat sebetulnya tentang Epsan, perikop tentang Epsan ini. Nah tadi satu hal yang menarik adalah pendeta sempat sebut bahwa Zebulon, tentang suku Zebulon ini pendeta, yaitu Epsan berasal dari suku Zebulon. Nah saat ini aku ingin tanya kepada pendeta, boleh nggak pendeta berikan pandangan tentang daerah atau orang Zebulon nih? Mereka itu siapa sih pendeta? Oke, memang di Alkitab ini terkadang jika kita ingin menelusuri seseorang, maka kalaupun kita tidak dapat informasinya di ayat itu, kita lihat dari mana dia latar belakang. Karena dari mana dia berasal itu mempengaruhi karakter orang tersebut. Nah, berbicara mengenai Zebulon tempat asal dari Epsan ini, memang jarang dibicarakan karena sedikit orang hebat dari suku ini ya. Tercatat hanya ada 2 orang berasal dari suku ini yang pernah memerintah selama beberapa tahun sebagai hakim. Yang pertama yaitu Epsan yang pernah memerintah selama 7 tahun. 1 tahun lebih lama dari hakim Yefta ya, yang sebelumnya kita bahas. Dan Elon, jadi Elon nanti kita akan bahas. Elon pernah memerintah selama 10 tahun. Jadi Epsan dan Elon ini dua-dua orang Zebulon. Dan kalau dijumlahkan Epsan 7 tahun, kemudian Elon 10 tahun, ada 17 tahun ya. Nah kalau dijumlah 17 tahun, maka itu berarti ada 17 tahun lamanya orang Israel aman. Di tangan pemerintahan orang Zebulon, suku Zebulon. Orang Zebulon sendiri adalah orang-orang yang terkenal sebagai prajurit-prajurit tangguh yang hebat, tetapi sangat loyal terhadap Israel. Kita tidak menemukan catatan pemberontakan orang Zebulon. Dan kemudian di zaman Deborah dan Barak memerintah sebagai hakim, kita dapati juga bahwa orang-orang Zebulon, seperti yang kita pernah bahas, mereka mengirimkan pasukan untuk menyerang Kanaan. Demikian juga pada waktu zaman Raja Daud, orang-orang Zebulon juga berpartisipasi dengan memberikan pasukan sebanyak 50.000 pasukan. Mereka bukan hanya prajurit tangguh, tetapi ada satu keterangan yang menarik yang ditulis
dalam 1 Tawarik 12 ayat 33. Dia menyebutkan begini, bahwa mereka itu sebagai prajurit pandai dan tidak bercabang hati. Nah, saya ingin menggarisbawahi pernyataan tidak bercabang hati. Dalam beberapa terjemahan disebutkan undivided loyalty. Jadi orang yang loyalitasnya tidak pernah terbagi, tidak pernah berpaling kepada yang lain. Artinya kalau mereka mau berperang, memang betul-betul perang secara total dan kemudian dengan sepenuh hati. Dengan kata lain, orang-orang Zebulon adalah orang-orang yang punya nasionalisme tinggi. Dan ini ada contoh yang lain. Pernah dengar Nabi Yunus? Ya. Nah, kita tahu cerita itu kan, di mana Tuhan sudah perintah kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe, tapi Yunus mengelak. Dia pergi ke Tarsis. Tahukah itu kenapa dia tidak mau pergi ke sana? Bukankah ini perintah Tuhan? Ya. Nah, ini banyak komentator cerita seperti ini. Oleh karena Yunus tahu Niniwe ini adalah orang-orang dari bangsa Asyur yang notabene adalah lawan dari Israel. Jadi dia pikir, untuk apa mau menolong orang yang jelas-jelas akan melawan umat Tuhan? Biarin aja mereka mati. Jadi ini menunjukkan betapa nasionalisme dari seorang Yunus begitu kuat. Dari mana dia? Dari Zebulon. Jadi memang orang-orang Zebulon ini adalah orang-orang dengan tipikal setia, loyal terhadap bangsa. Dan kira-kira itulah yang boleh kita gambarkan. Jadi dengan kata lain, kalau lihat dari catatan ini, kita berasumsi bahwa Epsan di sini kurang lebih sama seperti mereka-mereka ini. Loyal, setia, tidak mau berpaling ke yang lain, dan betul-betul nasionalismenya, kecintaannya terhadap negerinya sangat tinggi. Itu ya Pendeta. Jadi yang bisa kita dapat nih di segmen pertama mungkin ya Pendeta mengenai Epsan adalah Epsan ini adalah seseorang yang dari suku Zebulon yang sangat setia dan juga tadi Pendeta bilang undivided loyalty. Ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa ditiru ya Pendeta untuk kita semua bahwa kita menjadi orang yang setia. Terlebih kepada Tuhan. Nah saat ini Pendeta kita akan beristirahat sejenak. Kita akan kembali membahas mengenai Epsan di segmen selanjutnya. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook, What's on Your Mind? Nah Pendeta dan juga teman-teman, tadi kita tuh terhenti di latar belakangnya si Epsan ini, dia adalah seseorang dari suku Zebulon. Nah Pendeta saat ini, di segmen kali ini nih, yang aku ingin tanyakan kepada Pendeta adalah, jadi setelah kita diberitahukan mengenai informasi suku Zebulon itu, kira-kira hubungannya dengan Hakim Epsan ini apa Pendeta? Ya baik, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa sedikit banyak karakter dari suku Zebulon ini mempengaruhi atau menjadi karakter dari Zebulon, maksud saya Epsan sebagai seorang pemimpin. Jadi tipikal mereka itu tentu saja tipikal pekerja keras, tangguh, tetapi sangat setia, loyal, baik kepada negara, bangsanya, maupun kepada Tuhan. Dan saya pikir ini sangat bagus untuk menjadi pemimpin. Sebab seorang pemimpin yang tidak loyal terhadap Tuhan, itu tentu saja kita ragukan ya. Di dalam Alkitab, dalam perjalanan sejarah raja-raja, kita temukan bahwa karakter atau sikap atau kehidupan dari pemimpin itu mempengaruhi keadaan bangsa, kerohanian. Jadi kita dapati bahwa ketika di zaman raja-raja, ketika raja itu tidak baik, contohnya seperti Ahab, orang Israel juga ikut-ikut tidak baik, tidak setia kepada Tuhan. Tapi sebaliknya ketika bangsa itu memiliki raja seperti Daud yang takut akan Tuhan, maka di masa itu juga orang Israel takut akan Tuhan. Jadi masalah loyalitas ini adalah masalah yang sangat esensial ya, karena ini menyangkut nasib bangsa. Kemudian boleh dibilang dia adalah pemimpin yang tidak mudah goyah, kuat ya. Walaupun dia hanya memerintah tidak terlalu lama ya, hanya 7 tahun.
Tetapi bayangkan kalau 7 tahun itu dipimpin oleh orang yang tidak setia. Contoh, kita bahas yang lalu tentang Abimelek, hanya 3 tahun. Tetapi karena tidak setia, 3 tahun itu saya rasa merupakan tahun-tahun sulit bagi orang Israel. Tapi 7 tahun yang memang singkat itu tetapi sangat bermakna karena dipimpin oleh seorang pemimpin yang betul-betul kuat, yang setia kepada Tuhan. Nah itu ya pendeta. Jadi memang bisa dibilang backgroundnya si Ebsan ini plays a big role ya sebagai dia menjadi seorang pemimpin ya pendeta ya. Nah saat ini teman-teman Facebook dan juga pendeta, kalau kita simak nih pendeta, kisah tentang Ebsan ini kan ada di Hakim-Hakim 12 dan dia cuma ada 3 ayat 8, ayat 9, ayat 10. Betul. Nah, ada hal yang menarik nih pendeta, kalau teman-teman Facebook baca nih di Hakim-Hakim 12 ayat 9, yaitu seperti biasa nih pendeta, pemimpin-pemimpin Israel biasanya suka punya banyak anak nih pendeta. Dan di sini ayat 9 dibilang ia mempunyai 30 anak laki-laki, 30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaumnya, dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Nah, kira-kira nih pendeta, apa gambaran yang didapat dari catatan ini mengenai Ebsan nih pendeta? Baik, kalau Yana perhatikan di pembahasan sebelumnya, ada juga hakim yang lain yang ditulis jumlah anaknya kan. Di Hakim-Hakim pasal 10 ayat 3 sampai ayatnya yang ke 5, di situ ada Hakim Yair. Juga anaknya disebutkan 30 anak laki-laki. Perbedaannya adalah dengan Hakim Ebsan, kalau Hakim Yair hanya disebutkan anak laki-laki, Hakim Ebsan disebutkan juga punya 30 anak perempuan. Yang menarik adalah ketika disebutkan 30 anaknya yang perempuan itu dikawinkan keluar kaumnya. Dan 30 anak perempuannya diambil dari luar kaumnya untuk anak laki-lakinya. Ya. Jadi anak-anak laki-laki dan perempuan tidak dikawinkan dengan satu suku. Menarik bukan ini? Nah, apa sebenarnya yang perlu kita pelajari di sini? Nampaknya bahwa Ebsan ini selain dia sangat nasionalis, tapi dia juga bukanlah seorang yang sangat sukuisme, diskriminatif ya. Biasanya ada kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang sangat sukuisme. Kalau boleh anaknya hanya kawin dengan sukunya atau bangsanya, seperti itu ya. Tapi Ebsan tidak. Entah itu karena alasan, biasanya perkawinan dengan suku-suku itu oleh karena alasan untuk memperkuat posisi politik ya. Sehingga dilakukan seperti itu. Di zaman orang Israel bahkan raja-raja itu memiliki permasyuri atau mengambil istri dari bangsa sekitar, oleh karena biasanya istri itu adalah bagian dari negosiasi, bagian dari diplomasi. Tetapi saya pikir lepas dari itu, yang kita lihat adalah bahwa Ebsan ini adalah orang yang tidak sukuisme, tetapi membiarkan anak-anaknya untuk kawin dengan siapa saja yang tentunya dari kalangan atau dari orang-orang yang baik ya. Nah, ini berbeda. Ada sedikit lagi hal yang lain. Kalau hakim sebelumnya Yefta itu hanya punya 1 anak, kali ini Ebsan ini disebutkan 1 kali 60 anak. Oleh karena ada 30 anak laki-laki, 30 anak perempuan. Tetapi yang mungkin kita garis bawahi adalah tidak ada catatan, sama seperti Yair, tidak ada catatan buruk tentang 60 anak ini. 1 saja. Sebab dalam satu keluarga, apalagi dengan anak banyak, tidak semua kan anak itu seragam. Anak itu bukan seperti baju seragam. Kalau merah, merah semua. Anak-anak mencerminkan kalau 60 anak ada 60 karakter. Dan bisa saja dari ke-60 itu 1 atau mungkin 2 atau ada beberapa yang tidak sesuai, tidak baik. Tapi anehnya tidak ada catatan Alkitab menyebutkan seperti ini. Berbeda dengan misalnya anak-anak dari Imam Eli ya, disebutkan di sana mereka melakukan apa yang jahat dan jelas itu disebutkan. Tapi
Epsan sama sekali tidak ada. Jadi kita berasumsi bahwa anak-anak Epsan itu baik-baik semua. Ya. Hebat ya, 60 tapi semua baik. Itu luar biasa. Dan hal ini menunjukkan selain Epsan adalah pemimpin yang baik, dia juga adalah ayah yang baik terhadap anak-anaknya. Dan dapat disimpulkan bahwa Epsan ini adalah seorang yang pantas untuk menjadi teladan. Baik di rumah tangganya maupun terhadap bangsanya. Ya, kira-kira itu. Pendeta. Jadi memang menarik sekali ya pendeta. Walaupun ini satu hal yang bisa jadi teguran juga nih untuk anak-anak muda nih pendeta. Biasanya mungkin pendeta di rumah sudah diberikan nilai-nilai yang baik pendeta. Tapi kitanya nih sebagai anak-anak muda yang act out di luar, terus akhirnya jadi malah menuju ke arah jalan-jalan yang salah. Ini menjadi salah satu peringatan untuk kita semua. Kadang nih di rumah kita sudah diberikan pelajaran-pelajaran yang baik. Wah, ini keren banget. Epsan punya 60 anak, tapi bisa tidak ada satupun catatan ya pendeta. Tidak ada satupun catatan bahwa anak-anaknya Epsan 60 orang ini melakukan hal yang tidak disukai oleh Tuhan, yaitu melakukan hal-hal yang bisa sampai dicatat di Alkitab bahwa mereka melakukan hal-hal yang salah ya pendeta. Jadi luar biasa sekali, ini menjadi peringatan untuk kita, untuk anak-anak muda nih, apalagi yang sudah dibesarkan dari kecil, diberikan nilai-nilai Kristiani mungkin ya pendeta. Kita harus mencoba untuk tetap menjaga kita punya nilai-nilai Kristiani supaya kita boleh juga mengharumkan nama orang tua ya pendeta. Kadang orang tua sudah kasih hal yang baik, tapi anak-anaknya kadang pendeta yang suka ya. Jadi mungkin yang bisa saya tambahkan di sini, walaupun tidak dicatat ya di dalam Alkitab, tetapi jika kita membandingkan dengan tokoh yang lain, contohnya misalnya Musa yang kita kenal kehidupannya. Musa adalah satu-satunya orang yang dituliskan mulai dari dia lahir sampai dia mati, bahkan sampai ke sorga. Tetapi ada bagian dari Musa yang kita harus salut, di mana dia hanya 12 tahun di rumah, tetapi 12 tahun itu dia dididik dengan baik oleh ibunya Yokebed, sehingga pada waktu dia tinggal di rumah dan dibesarkan di rumah putri Firaun, maka tidak ada tanda-tanda dia menjadi berbeda. Artinya bahwa pendidikan dasar menentukan bagaimana karakter, tabiat dari anak-anak. Di sini penting mungkin ya. Walaupun tidak disebutkan siapa istri Epsan, tapi saya percaya dan asumsi saya istri Epsan ini bukan hanya satu ya. Betul. Karena bayangkan kalau 60. satu istri kemudian melahirkan 60 anak. Mungkin ada beberapa, tetapi lepas dari itu kita bisa berasumsi bahwa Epsan melakukan tanggung jawabnya dengan baik sebagai seorang ayah. Berbeda dengan Gideon yang kita tahu akhirnya karena salah didik anaknya salah satu Abimelek menyimpang. Jadi kita salut untuk Epsan untuk hal ini. Betul pendeta. Nah ini semakin menarik nih, walaupun catatan Epsan ini cuma sedikit, tapi sudah ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dan teladani dari seorang Epsan. Nah saat ini teman-teman Facebook dan juga pendeta, kita akan beristirahat kembali, kita akan mengikuti kisah tentang Epsan ini di segmen selanjutnya. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah pendeta, kita tadi sudah membahas beberapa latar belakang dan juga kehidupannya Epsan nih sebagai pemimpin dan juga sebagai orang tua pendeta. Ada beberapa hal yang bisa diteladani. Nah saat ini pendeta ada tambahan informasi kah pendeta mengenai Epsan? Walaupun sebetulnya kayaknya cuma sedikit nih pendeta tentang Epsan. Jadi selain yang kita sudah bicarakan mengenai Epsan ini, adalah seorang pemimpin yang baik dan juga orang tua, ayah, figur yang baik. Maka kita dapati juga, coba perhatikan di dalam catatan buku Hakim-Hakim. Di ayat 10 dari Hakim-Hakim 12 dia bilang begini. Kemudian matilah Epsan dan dikuburkan di Bethlehem. Dia lahir di Bethlehem, dia besar mungkin di Bethlehem, dan kemudian dia dikuburkan di Bethlehem. Memang ini sesuatu yang lumrah. Kebanyakan orang dikuburkan di Bethlehem. Tetapi tidak semua pemimpin itu bisa diterima oleh masyarakat dan dikuburkan di tanah kelahirannya. Ada banyak cerita di mana pemimpin-pemimpin bahkan ditolak untuk dimakamkan di tanah kelahirannya. Oleh karena mungkin ada sesuatu yang negatif. Jadi
kita boleh simpulkan bahwa sepanjang hidupnya Epsan ini adalah satu figur yang membanggakan, yang memberikan pengaruh positif, sehingga sampai dia tua dan mati orang tetap mengaguminya, dan kemudian dia dikuburkan di tanah kelahirannya. Saya bisa membayangkan bagaimana ketika dia dikuburkannya, orang-orang bukan hanya menangis, tetapi mengingat betapa luar biasanya seorang Epsan. Hal yang lain lagi adalah bahwa Alkitab itu selalu jujur ya. Kalau orang itu ada kesalahan, maka kesalahan itu diungkapkan. Dan kenapa itu diungkapkan? Karena itu memberikan pelajaran kepada generasi selanjutnya. Jangan mengulangi kesalahan seperti orang ini. Tetapi Epsan tidak ada catatan itu. Berbeda dengan Abimelek, berbeda dengan Simpson, berbeda mungkin dengan Gideon. Karena kita tahu cerita Gideon di akhir ada hal yang keliru yang dia lakukan. Tapi Epsan dari awal sampai akhir walaupun kecil tidak ada catatan itu. Sehingga asumsi kita betul-betul Epsan ini bersih. Tidak ada catatan. Lebih baik seorang yang hanya kecil, tidak banyak informasi, ringkas, tetapi semuanya positif, daripada banyak, tetapi penuh dengan kisah-kisah yang tidak baik, seperti halnya Abimelek ya, atau Absalom, atau mungkin tokoh-tokoh yang lain ya. Saya kira itu yang bisa saya berikan ya. Oke, Pendeta. Nah, Pendeta, aku nih pengen tanya nih ke Pendeta, karena sepertinya nih Pendeta, kalau kita lihat lagi beberapa, bukan hanya Epsan, tapi ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang kisahnya tuh cuma 1 ayat. Epsan ini cuma 3 ayat. Itu tokoh-tokoh yang tidak terlalu dikenal Pendeta. Dan aku pengen tanya nih ke Pendeta saat ini adalah, menurut Pendeta, kenapa ya Tuhan tetap memakai tokoh-tokoh yang kecil ini walaupun tidak luar biasa, tidak spektakuler, tapi tetap dicatat di Alkitab Pendeta? Baik, kalau kita baca buku Hakim-Hakim, mulai dari Hakim-Hakim yang pertama ya. Hakim-Hakim yang pertama itu dimulai kurang lebih tahun 1350-an. 1350-an itu dimulai dari Hakim Otniel. Dan kemudian hakim yang terakhir yang kita nanti akan pelajari adalah Simpson ya. Itu sekitar tahun 1084. Jadi jumlah keseluruhan itu ada kurang lebih 265 tahun ya, kurang lebih ya, 265 tahun. Nah, dalam 265 tahun ini ada beberapa hakim ya, termasuk Epsan. Epsan ini adalah hakim yang ke-9. Kemudian ada Simpson hakim yang ke-10. Dari antara mereka ini, maka ada yang disebut dengan major judge. Major judge, kenapa disebut major judge? Oleh karena catatan tentang mereka itu cukup panjang. Kemudian ada minor judge. Nah, minor judge ini adalah termasuk Epsan karena informasinya sedikit. Bukan berarti bahwa mereka itu tidak melakukan apa-apa. Tetapi informasi mereka itu tidak banyak ya. Nah, tadi seperti yang disampaikan, kenapa Tuhan memilih orang-orang yang seperti yang tidak terkenal ya? Saya tertarik dengan apa yang kita sedang hadapi di dunia hari ini. Apa yang disebut dengan framing. Nah, jadi banyak hari ini pemimpin-pemimpin itu diangkat oleh karena sebuah framing yang diciptakan. Jadi diangkat seakan-akan ini orang baik, dibuat pencitraan. Sekarang ini kan ada istilah pencitraan. Orang itu dikemas sedemikian rupa sehingga publik melihat seakan-akan ini sosok pemimpin teladan. Tapi jangan lupa, dengan pola yang sama, framing tadi, seseorang bisa jadi buruk. Saya tidak perlu sebutkan ya, tokoh-tokoh yang tadinya sangat terkenal tiba-tiba viral melakukan kesalahan. Jadi boleh disebutkan hari ini seseorang itu bisa di-endorse menjadi sosok yang hebat, di framing menjadi hebat tanpa memperhatikan karakter. Tuhan memilih orang bukan berdasarkan framing, bukan juga berdasarkan popularitas, bukan juga berdasarkan performance yang terlihat. Contoh Daud, ketika dia dipilih,
Dia yang paling kecil dari antara saudara-saudaranya. Musa, siapa berpikir sudah 40 tahun dia tidak pernah dikenal, orang Israel sudah lupa barangkali karena 40 tahun dia berada di Midian. Tapi tiba-tiba di umur 80 dia muncul sebagai pemimpin. Siapa yang atur itu? Dalam kasus-kasus ini maka kita dapati Tuhan itu punya otoritas dan punya cara tersendiri dalam memilih figur. Dia tidak melihat populer, tapi dia melihat hati. Dia memperhatikan, oh orang ini pas. Kita dapati bahwa semua hakim-hakim yang dipilih termasuk Gideon, Deborah, Barak. Ini orang-orang yang tidak pernah katakan, sayalah yang dipilih. Tolong pilih saya. Tidak. Diam, senyap, tiba-tiba muncul. Ya, seperti Ebsan ini. Tanpa ada satu mekanisme pemilihan, tiba-tiba muncul seorang hakim yang bernama Ebsan yang memerintah 7 tahun. Disitulah kita dapati bahwa ketika Tuhan memilih seseorang, dia tidak pernah keliru. Terbukti orang-orang seperti Ebsan walaupun catatannya kecil, tapi dia bekerja dengan sangat baik. Berbeda dengan orang-orang yang menonjolkan diri. Absalom contohnya, membuat pemberontakan. Tapi bagaimana akhirnya? Tragis. Berbeda dengan Yudas misalnya. Semua murid yang lain dipilih oleh Yesus. Tapi tiba-tiba Yudas mau bergabung di sana. Dia tidak dipilih. Tapi kita tahu bagaimana akhir dari kehidupannya. Jadi Ebsan adalah gambaran bagaimana orang yang benar-benar dipilih dan ditentukan oleh Allah sendiri. Bukan melalui proses mekanisme pemilihan yang dirancang oleh manusia. Ya. Oke, Pendeta. Jadi memang kalau bisa dibilang kita coba tarik ke zaman sekarang nih Pendeta, mungkin ada beberapa orang-orang muda nih, misalnya Pendeta yang melakukan pelayanan tapi nggak terlalu, bukan di depan Pendeta. Bukan di depan, selalu mungkin di belakang layar atau terlihatnya tidak spektakuler gitu Pendeta. Ya, jadi mungkin ini mereka-mereka ini orang-orang seperti Ebsan ini yang kita sebut peran pembantu barangkali ya. Kalau di sebuah peran besar ada pemeran utama, ada peran pembantu. Kalau Ebsan mungkin dia pemeran utama tetapi tidak tidak dominan ya, sehingga orang melihat dia terus seperti sebuah pencitraan. Tidak, dia adalah orang yang barangkali saya boleh sebut pemimpin yang low profile. Yang tidak ingin terlalu tampil, terlalu menonjol, tetapi dia menjalankan peran dengan baik. Dan yang pastinya dampaknya untuk bangsa Israel adalah besar sekali Pendeta. Mereka aman ketika dipimpin oleh Ebsan. Jadi memang luar biasa sekali cerita tentang Ebsan ini. Walaupun informasinya sedikit, ternyata banyak hal-hal yang bisa kita pelajari melalui kisah dari Ebsan ini. Namun Pendeta dan juga teman-teman semua, saat ini kita harus berhenti sejenak. Kita akan mengikuti kesimpulan mengenai tokoh Ebsan ini di next segment. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook What's on Your Mind. Tidak terasa nih teman-teman juga Pendeta, ini adalah segmen terakhir. Jadi Pendeta boleh berikan kesimpulan mengenai tokoh Ebsan ini Pendeta. Baik, kita sudah pelajari banyak tentang seorang Ebsan yang hanya memerintah selama 7 tahun. Tapi 7 tahun itu bersih dari berbagai kasus sebagaimana tokoh-tokoh yang lain mungkin yang sering diceritakan mengenai keburukan oleh karena berbagai kasus yang dia lakukan. Tetapi Ebsan sama sekali tidak ada. Itu menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini bukan berapa lama kita hidup. Kalaupun kita memiliki jabatan, bukan berapa lama kita mengemban jabatan itu. Tetapi apa yang kita lakukan dalam masa itu, dan yang terpenting kita melakukannya dengan baik dan benar. Sehingga orang mengingat kita sebagai orang yang baik. Itu yang kita dapati dari seorang Ebsan. Dan juga kita mendapati bahwa Ebsan seperti yang sudah kita bahas banyak, selain dia melakukan peranannya sebagai seorang pemimpin bangsa, dia juga menjalankan peranannya sebagai seorang ayah yang baik bagi ke-60 anak-anaknya. Sekali lagi 60. Bukan 1, 2, 60.
Dan tidak ada catatan sama sekali di dalam Alkitab yang menceritakan keburukan dari salah satu anak-anaknya. Dengan demikian, dia sukses menjadi ayah. Dia mendidik, membesarkan akan anak-anaknya. Dan anak-anaknya juga menjadi orang-orang yang paling tidak membuat masalah di dalam kehidupan rumah tangga dan juga di masyarakat. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan tentang catatan yang perlu kita ingat seorang yang bernama Epsan. Oke, terima kasih banyak Pendeta. Pendeta boleh tutup episode ini dengan doa Pendeta. Ya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih. Kami baru saja belajar dari kehidupan dan apa yang dilakukan oleh seorang Epsan. Seorang hakim yang mendedikasikan hidupnya melayani Tuhan. Walaupun hanya singkat 7 tahun. Tetapi kehidupannya memberikan jejak yang tetap dikenang. Bagaimana seorang yang setia kepada Tuhan berhasil menjalani peranannya sebagai pemimpin dan juga sukses dalam memimpin, menuntun keluarganya, khususnya anak-anaknya. Kami berharap dan berdoa teladan yang baik ini oleh pertolongan Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini, biarlah berkat khusus akan menjadi bagian mereka pula. Berkati kami semua Tuhan, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta untuk Terima kasih Yana. kisah yang luar biasa, pelajaran yang luar biasa di episode kali ini. Amin. Kiranya Tuhan selalu memberkati Pendeta dan juga Amin. keluarga. Nah teman-teman Facebook, dimanapun teman-teman berada, jika teman-teman menyukai episode kali ini, teman-teman boleh like, comment, dan juga share juga ke teman-teman yang lain, agar bisa menjadi berkat untuk teman-teman yang lain juga. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi, supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode baru dari Facebook. Demikian saja episode kali ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Dadah.